Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, yang mana jikalau kita menghitungnya maka la tuhsuha, tidak akan bisa kita menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallah, kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmatnya Allah, ya. Mustahil. Dalam Al-Qur'an disebut sampai 2 kali, mustahil kita bisa menghitung nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri toladan kita dalam setiap amal perbuatan kita. Ya, penonton dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tafsir tahlili, tafsir Jalalain dari Quran surat Maryam, ya. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abdul Rojak dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ini pembahasan yang kita akan bahas dalam video kita kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kisah Nabi Zakaria, dan ketiga ada pendidikan Nabi Zakaria, keempat ada nasihat inti dari Quran surat Maryam. Jadi pada video kita kali ini kita akan membahas hikmah dan intisari dari Quran surat Maryam. Apa sih sebenarnya yang dibahas? Apa saja yang bisa kita dapatkan dari semua kisah-kisah yang terdapat di Quran surat Maryam ini? Nanti akan kita bedah satu persatu insya Allah. Selanjutnya, kita langsung masuk ke pendahuluan, ya, di Quran surat Maryam. Surat ini ya adalah surat yang ke-19 setelah Quran surat Al-Kahfi, ya. Ya, selanjutnya Quran surat Maryam. Jumlah ayat dalam Quran surat Maryam ada 98 ayat, diturunkan di Mekah. Nama surat ini diambil dari Maryam, ibunda Maria, ibunda Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan merupakan satu-satunya surat dalam Al-Quran yang secara eksplisit menggunakan nama seorang perempuan sebagai judulnya, sebagai namanya. Hal ini menunjukkan penghormatan tinggi Islam terhadap sosok Maryam sebagai wanita suci, penuh kesolehan dan simbol keteguhan iman. Jadi kenapa dinamakan Quran surat Maryam di dalam Al-Quran? Itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Maria, terhadap ibunda Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu sebagai bentuk simbol keteguhan iman yang dihadirkan di dalam sosok ibunda Maryam, wanita suci dan penuh kesolehan. Selanjutnya surat ini diturunkan pada awal-awal kenabian, ketika penolakan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai meningkat. Dalam situasi tersebut, Allah menurunkan surat Maryam sebagai penghibur hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Surat ini juga berfungsi sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik Mekah yang tidak percaya akan hari kebangkitan serta mempertanyakan kenabian. Surat ini tuh diturunkan ketika tekanan dari kaum kafir Quraisy itu mulai meningkat, mulai sangat melukai Nabi, ya. Nah, di sini itu barulah turun surat Maryam supaya sebagai pelipur hati Nabi, sebagai penghibur hati Nabi dan para pengikutnya. Surat ini juga sebagai bantahan terhadap kaum musyrik Mekah yang saat itu tidak percaya akan hari kebangkitan, hari kiamat, ya, serta mempertanyakan legitimasi kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam, kenabian Rasul. Jadi dia tanya, benar gak sih nih Nabi Muhammad benar Nabi gak sih? Gitu. Maka sebagai bukti atas semua tuduhan tersebut, Allah turunkan Quran surat Maryam ini, ya, untuk membantah semua pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum kafir musyrik Mekah kepada Nabi Muhammad SAW. Juga sebagai pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan
orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi tentang kebenaran atas hari kebangkitan atau hari kiamat ya. Oke, kita masuk ke dalam kisah Nabi Zakaria. Ini pembahasan kita kedua. Kita akan mulai dalam di ayat 1 sampai 6. Doa Nabi Zakaria. Di ayat ini itu dijelaskan di Quran surat Maryam itu dijelaskan tentang tata cara atau adab-adab Nabi Zakaria dalam berdoa. Tata cara atau adab yang Nabi Zakaria ajarkan kepada kita, bagaimana sih berdoa yang baik yang kita lontarkan kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan sedikit ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ayn sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ingatlah ketika hamba Zakaria, Nabi Zakaria itu dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, yakni Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia berdoa kepada rabbahu, kepada Tuhannya, nidaan khafiyya, dengan suara yang lembut ya, dengan suara yang lembut. Ini sebagai adab kita, nanti kita akan bahas. Kemudian qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah, kepalaku telah beruban, dan aku belum pernah kecewa sama sekali dalam berdoa kepadamu ya Allah, ya Tuhanku. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya. Dan sungguh aku khawatir terhadap sepeninggalanku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Ya. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang engkau ridhoi. Ya. Itu ayat Quran surat Maryam ayat 1 sampai 6. Di situ pada intinya Nabi Zakaria dan Al-Qur'an mengajarkan kepada kita, Nabi Zakaria itu berdoa dengan suara lirih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu sebagai adab kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketika kita berdoa itu kita harus berdoa dengan suara yang lirih, dengan suara yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia di Quran surat Al-A'raf dijelaskan, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu tadarru'a wa khufyah, dengan rendah hati dan suara yang lembut. Nabi Zakaria itu mempraktikkan seperti ini. Ketika berdoa itu gunakan suara-suara yang benar-benar membujuk Allah gitu. Benar-benar meyakinkan Allah atas apa yang kita doa, atas apa yang kita harapkan dan inginkan agar Allah kabulkan kepada kita. Selanjutnya juga dibilang wada'uhu khaufa wa tama'a. Bahwasanya ketika kita berdoa itu dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap, pengharapan terhadap doa yang kita panjatkan itu harus hadir, harus tercipta, harus ada dalam ketika kita berdoa ya. Nabi Zakaria mempraktekkan seperti itu. Nabi Zakaria mengajarkan kepada kita bahwasanya berdoa itu harus seperti itu. Ia memohon seorang anak yang dapat mewarisi risalah dan meneruskan tugas dakwahnya, karena ia khawatir setelah wafat tidak ada penerus yang menjaga agama ini. Juga pengajaran yang bisa kita dapatkan ketika berdoa itu, kita menyebutkan sebuah reason atau alasan kenapa sih kita berdoa seperti itu, supaya meyakinkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah itu alim bidzatis sudur, Allah tahu apa yang ada dalam hati seorang hambanya, tapi ini sebagai anjuran bahwasanya kita berdoa itu sebut apa keinginan kita, sebut aja semuanya. Bahwasanya kita ingin punya pewaris yang akan meneruskan dakwah kita, sebut secara lengkap gitu. Atas apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyampaikan bahwa usianya sudah tua dan istrinya mandul, namun ia tetap berharap kepada Allah. Di sini
Ini merupakan suprarasional ya. Ini pemikiran yang di luar batas. Seharusnya ketika kita sudah menetapkan Nabi Zakaria itu sudah divonis bahwasannya beliau itu sudah tua dan istrinya sudah mandul. Itu kalau secara logika itu tidak akan punya anak. Tapi dengan penuh rasa harap bahwasanya Nabi Zakaria yakin tidak ada hal yang bisa Allah tidak kabulkan. Semuanya itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam keteguhan dalam berdoanya Nabi Zakaria, dalam kesabarannya Nabi Zakaria, dalam kekhusyuannya Nabi Zakaria, itu sampai diabadikan di dalam Quran surat Al-Anbiya, dijelaskan bahwasanya wa kanu lana khasyi'in. Nabi Zakaria itu benar-benar orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang sangat harapan kepada Allah itu tinggi. Dia tahu bahwasannya kemustahilan itu terjadi kepadanya tapi tidak kepada Allah. Ini adalah pengajaran yang bisa kita dapatkan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan di dalam Quran surat Maryam ayat 1 sampai 6 ya. Jadi intinya berdoa itu kita harus pertama khaufa wa tama, harus penuh rasa takut dan rasa harap dalam berdoa sebagaimana Nabi Zakaria ajarkan ya. Kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan ayat ke-7 sampai 11, ijabah doa dan kabar gembira tentang Nabi Yahya. Nah, ayat 7 sampai 11 ini mengajarkan kepada kita dan ini sebagai kabar gembira atas kesabaran, atas kekhusyuan, atas penuh rasa harap Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijabahlah doa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kita bisa dapatkan, pertama, Allah langsung mengabulkan doa Zakaria dengan mengabarkan kelahiran seorang anak yang bernama Yahya, yang belum pernah diberi nama seperti itu sebelumnya. Allah memuji Yahya sebagai anak yang suci, cerdas, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini dalam berdoa itu kita harus sabar ya atas pengijabahan doa tersebut. Ya. Nabi Zakaria sempat terkejut karena kondisi biologisnya dan istrinya. Namun Allah menegaskan kuasanya. Nabi Zakaria pun sampai tidak percaya bahwasannya doanya terkabul walaupun kemustahilan terdapat pada dirinya dan istrinya, yakni mandul ya. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini pengajaran yang bisa kita ambil dari ya tadi telah kita sebutkan. Kemudian Allah memberikan tanda Zakaria tidak bisa bicara selama 3 hari full kecuali dengan isyarat, dengan peragaan atau lain sebagainya, supaya Nabi Zakaria full dalam berzikir kepada Allah sebagai tanda bersyukur atas nikmat tersebut. Jadi ketika datang kabar gembira tentang lahirnya Nabi Yahya, itu Nabi Zakaria seketika itu minta sebuah tanda bahwasannya Nabi Zakaria itu tidak akan bisa berbicara selama 3 hari. Supaya apa? Dalam hikmahnya itu disebutkan supaya Nabi Zakaria itu memuji Allah, full berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebagai rasa tanda syukurnya atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, pengabulan atau ijabah doa yang Nabi Zakaria panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi ja'ali ayah qala ayatuka alla tukaliman nas salasa layalin sawiyya ya. Nabi Zakaria tidak bisa berbicara selama 3 hari. Oke, kita lanjut. Nah, ibroh dan hikmah dari kisah Nabi Zakaria ini. Pertama, jangan pernah bosan berdoa walaupun terlihat mustahil, tapi bagi Allah semua itu mudah. Nah, ini seperti contohnya Nabi Zakaria waktu itu sudah berusia 120 tahun. Di dalam tafsir Jalalain itu dijelaskan Nabi Zakaria itu umurnya 120 tahun dan istrinya berusia 98 tahun. Dalam sebuah logika yang ada pada manusia itu mustahil umur segitu itu sudah bisa mempunyai anak lagi. Apalagi Nabi Zakaria juga setelah menyebutkan wasta'ala ra'su syaiba, rambutnya pun sudah beruban, sudah tua gitu. Tapi Nabi Zakaria tetap yakin dalam doa tersebut hingga akhirnya kemustahilan itu hilang. Kemustahilan itu hilang dan terjadilah gitu. Kemudian bersikap rajin berdoa dalam kesunyian menunjukkan kedekatan dengan Allah dan keseriusan dalam berdoa. Nah, dalam situasi sunyi itu merupakan bentuk dalam kedekatan kita kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa di waktu sunyi itu
rasa pengharapan itu biasanya lebih meningkat ya ketika kita berdoa, dan keseriusan dalam berdoa. Dalam berdoa tersebut juga itu menunjukkan keseriusan kita ya. Nah, kemudian selanjutnya kesabaran Zakaria berbuah ijabah. Sabar adalah kunci dikabulnya sebuah doa. Sabar kunci dikabulnya sebuah doa. Ini ibrah atau hikmah yang kita bisa dapatkan di dalam kisah Nabi Zakaria. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah pendidikan Nabi Zakaria. Setelah Nabi Zakaria itu berdoa, kemudian terciptalah pengajaran-pengajaran dalam adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria juga mengajarkan kepada kita tentang pendidikan dalam mendidik anak ya. Pendidikan dalam mendidik anak. Jadi Nabi Zakaria mendidik Nabi Yahya itu seperti apa? Itu dijelaskan semua lengkap di dalam Al-Qur'an. Ada 6 cara pendidikan Nabi Zakaria yang diajarkan kepada Nabi Yahya. Itu dijelaskan, ya Yahya khudil kitab biquwah wa atainahul hukma sabiyya. Pertama, wa hananam milladunna wa zakah. Pertama itu hanana, lemah lembut. Nabi Zakaria menanamkan nilai kasih sayang, empati, dan kepedulian sosial sebagai bentuk karakter mulia sejak kecil. Jadi Nabi Zakaria itu menanamkan nilai-nilai kasih sayang, empati, kepedulian sosial kepada Nabi Yahya. Ini pengajaran ini udah harus kita tanamkan sejak kecil ya. Kemudian yang kedua, wahanana miladunna wa zakah. Pengajaran yang Nabi Zakaria ajarkan kepada Nabi Yahya yang kedua, yakni zakat. Itu menanamkan nilai moral dan spiritual, kemudian kebersihan jiwa, kejujuran dan integritas. Kejujuran yang kita ajarkan itu sudah harus kita ajarkan dalam pendidikan anak sejak usia dini, dan integritas, kebersihan jiwa itu, kejujurannya itu penting di masa pertumbuhan anak ya. Itu harus kita ajarkan sejak dini gitu. Kemudian yang ketiga, taqiyan wa kana taqiyya. Pendidikan anak harus mencakup pembentukan kesadaran akan Allah. Jadi pembentukan kesadaran Allah itu harus diutamakan dalam setiap apapun kegiatan, dalam setiap apapun aktivitas yang diajarkan. Nabi Zakaria ajarkan kepada Nabi Yahya seperti itu. Kamu itu wa kana taqiyya, bertakwa kepada Allah itu dimanapun dan kapanpun kita berada itu harus kita tanamkan ya. Dan itu sudah harus diajarkan di masa kecil sejak dini ya. Pendidikan taqiyya. Oke, itu satu. Sudah 3 pendidikan Nabi Zakaria. Kemudian kita lanjut. Keempat, birrul walidain. Wa barrum biwalidain. Anak perlu diajarkan adab kepada orang tua sejak dini sebagai fondasi hubungan yang sehat dan penuh berkah ya. Jadi pendidikan tentang adab kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua itu harus sudah ditularkan, harus kita sudah ajarkan sejak dini ya, supaya fondasi hubungan yang sehat keluarga itu, supaya saling berhubungan, saling dekat gitu, sehingga terciptalah keberkahan dalam keluarga tersebut. Kemudian yang kelima yang Nabi ajarkan adalah jabbaron wa barrum biwalidayhi walam yakum jabbaron asiyya. Jabbaron. Yang kelima adalah jabbaron, pendidikan mendidik anak untuk rendah hati, tidak keras kepala, dan tunduk pada kebenaran, bukan otoriter atau egois ya. Anak itu harus sudah diajarkan sejak dini tentang rendah hati, tidak boleh keras kepala, tidak boleh jabbaron. Jabbaron itu mutakabbiron, tidak boleh sombong atas segala apapun yang ada di muka bumi ini, dan tunduk pada kebenaran. Jadi ketika kebenaran itu datang, kita harus lepaskan semua ego kita harus tunduk pada kebenaran tersebut. Bahwasanya hal ini benar, saya salah gitu. Kalau misalnya kita salah gitu. Kemudian yang keenam yang Nabi Zakaria ajarkan kepada Nabi Yahya adalah tentang asiyah. Tentang asiyah, tidak boleh durhaka ya. Mendidik anak tentang sifat yang tidak boleh durhaka, harus selalu bersikap lemah lembut terhadap siapapun, bukan kepada orang tua saja, tapi kepada siapapun yang lebih tua, kepada yang lebih tua dari kita, itu kita tidak boleh durhaka, harus patuh perintahnya selagi perintah tersebut baik ya. Jadi itulah pendidikan Nabi Zakaria yang bisa kita dapatkan di dalam Quran surat Maryam. Selanjutnya adalah nasihat inti dari surat Maryam ini. Satu, keajaiban
kelahiran Nabi Isa. Ya, itu dijelaskan di Quran surat Maryam ayat 16 sampai 36. Hikmahnya kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Jadi kelahiran Nabi Isa itu adalah mukjizat. Nah, Maryam melahirkan Isa tanpa suami sebagai bentuk mukjizat dan kehendak Allah. Itu dijelaskan di dalam Quran surat Maryam ayat 20 sampai 22. 20 sampai 22. Bahwasannya kelahiran Nabi Isa itu sebagai mukjizat. Nah, Nabi Isa juga itu sebagai tadi yang awal telah kita sebutkan, bahwasannya ini bantahan terhadap kaum kafir ya, kaum kafir. Bahwasannya dalam tafsir Al-Qurtubi di ayat 30 sampai 35 di surat ini, Isa sendiri menyebutkan bahwa dia adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan, sekaligus membantah keyakinan Trinitas. Jadi orang-orang kafir yang menganggap bahwasannya Isa adalah Tuhan dan Maryam adalah Tuhan juga, sehingga mereka berkeyakinan Tuhan itu ada Trinitas 3. Tapi ini sebagai bantahan di Quran surat Maryam ini. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Bahwasanya Nabi Isa sendiri menyebutkan ini Abdullah, aku ini hamba Allah, kata Nabi Isa. Ini sebagai bantahan tentang keyakinan Trinitas. Oke, lanjut. Yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya, Maryam 41 sampai 48. Nah, yang bisa kita dapatkan juga di dalam Quran surat Maryam itu disebutkan dan diceritakan tentang Nabi Ibrahim yang mendakwahi ayahnya. Bagaimana sih cara dakwah yang benar kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita itu kafir atau sebagainya, beda keyakinan dengan kita, tapi Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam berdakwah. Sikap lemah lembut dalam berdakwah. Tafsir Al-Baghawi, Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dengan penuh hormat dan kasih sayang meskipun ditolak. Ayahnya, walaupun seperti itu, walaupun Nabi Ibrahim itu bersikap lemah lembut, tetap ditolak. Tetapi Nabi Ibrahim tidak membencinya sama sekali, tidak menghalangi untuk birrul walidain, tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tuanya. Berbakti di sini itu berarti mentaati selagi masih baik, tapi kalau sudah keluar dari batas ketakwaan maka kita harus stop bakti kita. Nah, maka Nabi Ibrahim ini sebagai hikmah, bahwasanya ketika dalam berdoa itu layyina, kita harus lemah lembut. Layyina la'allahu yatadzakkaru wa yakhsha. Kepada Fir'aun saja Nabi Musa itu dituntut untuk selalu berlemah lembut, tidak boleh berdakwah secara langsung mensakiti, tidak boleh. Kita harus lemah lembut, harus bil hikmah gitu, harus pelan-pelan gitu dalam berdakwah, tidak boleh langsung mau cepat-cepat. Nah, ini sebagai pengajaran kita dalam berdakwah itu seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, azab bagi orang yang melalaikan salat ya. Ini dijelaskan di Quran surat Maryam. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Salat itu adalah pilar utama agama. Melalaikannya adalah awal kerusakan moral dan sosial. Tafsir Ibnu Katsir, orang yang mengabaikan salat akan terjerumus ke dalam dosa dan kesesatan. Ayat ini itu sebagai hujah kita, sebagai nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah itu pengen mengajarkan kepada kita bahwasannya orang-orang yang meninggalkan salat, adha'u shalah, dan wattaba'u syahwa, dan mengikuti syahwatnya, dia itu akan masuk ke dalam yalqawna ghayya, akan masuk ke dalam kesesatan ya. Ini pelajaran kepada kita bahwasannya salat itu bukan sekadar ritual, tapi pelindung dari segala kemungkaran. Melalaikan salat adalah awal kehancuran, dan menyia-nyiakan salat ialah perbuatan merusak integritas dan akhlak ya. Jadi inilah nasihat-nasihat inti dari surat Maryam. Bahwasannya tadi telah banyak kita sebutkan. Di antara tadi tentang kelahiran Nabi Isa itu sebagai bantahan atas keyakinan Trinitas. Kedua adalah kisah Nabi Ibrahim, bagaimana cara berdakwah yang baik
dengan penuh layyinan la'allahu yatadzakkaru wa yakhsha. Bisa jadi dengan kita lemah lembut dalam berdakwah itu bisa layyin, melembutkan hatinya gitu. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang-orang yang rusak moralnya, merusak integritasnya. Jadi akhlaknya itu rusak tuh. Orang-orang yang tidak sholat itu di sini aja orang-orang yang melalaikan aja, baru melalaikan sholat atau dia itu menunda-nunda sholat itu sudah rusak moralnya. Apalagi yang meninggalkan gitu. Maka kita harus benar-benar jaga tentang sholat tersebut ya, tentang sholat ya, tidak boleh kita remehkan perkara ini ya. Ya taib, mungkin itu saja nasihat-nasihat atau kandungan hikmah yang bisa kita dapatkan di dalam Quran surat Maryam ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.